Baik, selamat siang. Kembali lagi di acara webinar kita, tentunya webinar yang sangat luar biasa, yang sangat dinanti-nantikan oleh kita semua. Dengan tema Building Nurse Competency in Neonatal Resuscitation as Golden Life Saver for High Risk Neonates. Tadi kita sudah menjalankan sesi 1 dengan 4 narasumber. Saat ini di sesi 2 kita akan bertemu dengan 3 narasumber kita. Tapi sebelumnya saya akan menginformasikan kepada rekan-rekan untuk registrasi ulang dengan mengisi link yang ada di kolom chat yang sudah dibagikan oleh panitia. Baik, kita masuk ke narasumber kita yang pertama di sesi kedua ini terkait tentang manajemen sirkulasi dan obat yang akan disampaikan oleh Dr. M. Ashari, spesialis anak. Sebelumnya saya akan bacakan CV beliau terlebih dahulu. Lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk spesialis anak pada tahun 2017 dan saat ini beliau bekerja di RSCM sebagai staf neonatologi divisi Departemen Anak. Waktu untuk menyampaikan materi kurang lebih 30 menit ya, Dok? Oke, Ya, apakah slide-nya sudah terlihat? terdengar dan slide-nya juga sudah terlihat, Dok? Terlihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan oleh panitia dan saya harapkan semua rekan-rekan perawat yang berpartisipasi dalam acara ini dan para pembicara dan panitia semua dalam keadaan sehat ya. Oke, saya masuk pada sesi yang sebenarnya banyak orang tuh istilahnya kesusu, buru-buru pengen tahu ini tapi yang diajarkan Dokter Putri, diajarkan Prof. Rina, Dokter Putri, Dokter Ayu, tapi nggak melekat. Nah, sangat amat disayangkan kalau kita harus merubah mindset bahwa dalam resusitasi neonatus ya, itu beda sama dewasa. Ya, dewasa yang dikit-dikit mungkin kompresi dada, ya. Tapi kalau pada neonatus, seperti tadi telah diterangkan oleh Prof. Rina, Dokter Putri, dan Dokter Ayu bahwa yang utama itu adalah manajemen airway dan breathing. Karena komponen utama masalah pada bayi itu adalah bagaimana membuka parunya dan bernapas dengan baik itu utama sehingga tidak jatuh pada gangguan sirkulasi dan mungkin tidak butuh obat-obatan. Oke, ini ada pun objektif yang akan saya bahas. Pertama indikasi kapan kita mulai melakukan manajemen sirkulasi dan penggunaan obat-obatan dalam resusitasi neonatus ya, penerapannya bagaimana, dan saya sedikit membahas mungkin yang tadi sempat tersentuh sedikit oleh Dokter Putri, itu indikasi menghentikan proses resusitasi. Karena di materi ini kita tidak ada menyinggung etik, jadi saya sedikit menyinggung sedikit tentang etik ya. Kita mulai dengan sirkulasi. Jadi kalau kita ngomong sirkulasi, ya kita harus tahu dong bagaimana sirkulasi bayi itu kita deteksi ya. Dan tentunya komponen sirkulasi yang mungkin jadi core-nya itu adalah how to perform chest compression atau pijat jantung itu dengan benar. Walaupun sekali lagi jarang terjadi pada neonatus, tapi kita harus sekalinya jatuh pada keadaan tersebut kita harus melakukan dengan very high quality ya. Nah, berkaca pada dua algoritma ini yang diterangkan oleh Dokter Putri ya, yang mengcompare satu sama lainnya, bahwa kalau kita lihat sirkulasi itu tidak serta-merta langsung pijat jantung, tapi kita dari bagaimana memantau, mengetahui, mendeteksi laju denyut jantung si bayi baru lahir. Nah, di sini sudah dari awal pun kita sudah harus mengenal bagaimana mendeteksi dari laju denyut jantung itu sendiri ya. Selanjutnya baru yang kita nanti realnya kalau sampai jatuh pada kompresi dada maka kita akan bahas terkait circulation dan drugs atau obat-obatan dan cairan. Nah, bagaimana menilai laju denyut jantung? Nah, jadi kalau paling gampang adalah auskultasi, tentu pasti. Oh udah dok, nggak usah pakai ini aja pulse oximetry. Tapi tadi kita butuh waktu alat itu untuk membaca, kita nempelnya dulu tetap kita memang pulse oximetry sebagai standar dan lebih bagus lagi lah EKG. Terlebih kalau dia sampai kita VTP, apalagi ambil pijat jantung, maka EKG itu udah harus serta-merta sudah kita gunakan secara rutin. Ya, jadi apakah di RSCM sudah rutin? Kita mulai dalam arti kita berusaha untuk mulai mengajarkan bahwa
Kalau ada lead EKG, kita gunakan lead EKG untuk memantau proses jalannya resusitasi. Tapi tetap di awal tetap akan menggunakan auskultasi, dan kadang mungkin kita menggunakan palpasi. Tapi sudah tidak rekomendasi lagi kita palpasi umbilikal ya. Nah, auskultasinya bagaimana? Nah, auskultasi ini banyak sekali versinya. Ada yang 6 detik dikali 10 detik dikali 6, dan seterusnya. Prinsipnya adalah kita harus membiasakan bagaimana mendengar denyut jantung bayi yang cepat. Karena nanti kalau teman-teman ingat, di algoritma diajarkan oleh dokter Putri dan dokter Ayu tadi, keputusan untuk dilakukan VTP itu bukan berdasarkan nilai 100-nya berapa, tapi dia hanya di bawah 100 atau di atas 100. Sehingga kita harus membiasakan bagaimana mendengar laju denyut jantung bayi yang normal, yang cepat, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah pijat jantung. Nah, pijat jantung sebenarnya suatu fenomena yang sangat amat jarang terjadi. Kenapa? Tadi diterangkan bahwa kalau kita manage dengan benar airway dan breathing, artinya berarti di poin-poin awal ya, dikerjakan dengan benar dan adekuat, maka tidak akan jatuh ke pijat jantung. Adalah 1-2 kasus mungkin dari sekian ratus kelahiran, mungkin dengan bradikardi, sudah gawajani bradikardi, mungkin tadi Prof. sempat singgung, itu mungkin bisa ketemu kasus kita akan jatuh ke pijat jantung. Tapi mayoritas jarang sekali kita harus sampai pijat jantung. Ya, tapi harus ingat, dengan ada sampai terindikasi pijat jantung, artinya apa? Kita berperang dalam bagaimana mempertahankan perfusi ke organ vital, ya, jantung, paru, ya, dan otak, dan ada lagi kelenjar adrenal ya, anak adrenal, itulah organ-organ vital untuk dipertahankan selama resusitasi ini. Artinya kalau kita tidak bisa mempertahankan dengan segala upaya airway, breathing, dan circulation dengan baik, atau otomatis akan mempengaruhi apa? Kesintasan, ya berarti bertahan atau tidak ya, dan luaran neurologisnya. Sehingga kalau sekali jatuh pada gangguan sirkulasi terindikasi pijat jantung, maka kita harus mengerjakan dengan kualitas yang benar, kualitas yang sebaik-baiknya, secara cepat dan tepat oleh tenaga medis siapa ya, kita ya, yang akan menolong si bayi. Jadi lumrahnya adalah yang terjadi pada saat laju denyut jantung itu rendah, apa sih yang terjadi? Terutama akibat dari apa? Yaitu oksigenasi yang udah lama rendahnya, atau parunya justru mungkin tadi belum ngembang, bukan berkembang, tapi belum dikembangkan oleh kita di step-step awal. Efeknya apa? Otomatis denyut jantung rendah, otot jantung atau miokardium juga berdetak dengan lemah, kontraktilitas nggak bagus, jadi otomatis yang lari ke paru juga nggak bagus. Jadi makanya pentingnya kalau kita mau melakukan pijat jantung, kita harus buka dulu parunya, ventilasinya harus bagus. Terlebih lagi kalau kita intubasi. Oleh karena itu indikasinya adalah kapan kita mulai pijat jantung, bukan saat di awal kita temukan laju jantung di bawah 60, tapi kita sudah efektif lakukan VTP atau mungkin intubasi dengan segala macam koreksinya lebih sampai dengan 30 detik. Jadi kita sudah lakukan dengan benar manajemen airway, breathing selama 30 detik, dan laju denyut jantung masih tetap di bawah 60, maka terindikasi kita mulai pijat jantung. Berapa tenaga yang dibutuhkan? Minimal adalah 2. Jadi kita kan minimal 3 kalau resusitasi. Yang berperan dalam pijat jantung itu 2. Satu, fokus ke pijat jantung, bagaimana dia melakukan perform pijat jantung dengan posisi yang nyaman, ya. Setelah fokus pada ventilasi, atau ya berarti dia biasanya adalah kapten ya, dia mengintubasi lalu kita dilanjutkan dengan VTP. Nah, lokasi dan kedalaman pijat jantung. Lokasinya adalah dia sepertiga bawah dari sternum ya, antara 2 garis yang menghubungkan 2 nipple lines ya, mame bayi ya. Lalu dari di sini kita akan melakukan pijat jantung dengan kedalaman kurang lebih sepertiga. Jadi kita jangan terlalu semangat sampai dalam sekali, itu juga tidak akan meningkatkan luaran baik buat kontraktilitas dari si jantung bayi itu sendiri. Cukup sepertiga dari diameter anterior posterior. Nah, teknik pijat jantungnya seperti apa yang direkomendasikan? Jadi memang tadi sempat dibahas juga oleh Dr. Putri bahwa teknik 2 jempol atau 2 thumbs yang melingkari 2 tangan lainnya, jari lainnya melingkari dada, itu teknik yang direkomendasikan. Mengapa? Karena ternyata secara penelitian mendapatkan bahwa dengan percobaan dengan alat boneka dan hewan coba, ternyata didapatkan bahwa tekanan darah akan terbentuk lebih baik
terutama tekanan diastolik, RW, blood pressure juga bagus, aliran ke arteri koroner juga lebih bagus. Jadi oksigenasi ke jantung itu sendiri akan jauh lebih baik dengan menggunakan teknik ini. Di satu sisi juga mencegah kelelahan, karena kedalamannya bisa diatur, kecepatan pun bisa diatur oleh si penolong. Dan petugas posisinya fleksibel, karena dia tidak mengganggu bisa berpindah-pindah, tidak mengganggu proses dari pencari akses. Jadi kalau sudah ada gangguan sirkulasi sampai di jatuh pada VTP, apapun intubasi, otomatis itu sudah indikasi bahwa akses vaskular harus dicari. Nah, bagaimana dengan two fingers? Two fingers memang jauh kalah dibandingkan tiga komponen ini. Namun, ada sumber mengatakan bahwa, dan ada statement juga, jika penolong memiliki tangan yang relatif lebih kecil dibanding bayi. Kita ada beberapa kasus bayi itu besar, sedangkan mungkin penolongnya residennya kecil atau perawatnya kecil, PPDS kecil, ya dokter yang menolong kecil. Maka di saat emang amit-amit terindikasi untuk ini dan tidak dapat melingkari jari-jarinya, dua tangan tidak bisa dapat melingkari dada si bayi saking besarnya mungkin, ya biasanya sih mungkin bayi yang sudah di perawatan mungkin juga ya, itu maka dapat dipilih alternatif sebagai two fingers. Tetap mana yang lebih baik, tetap kita akan pilih yang terbaik adalah yang metode yang pertama. Nah, berapa kali? Nah, tadi sudah sempat dibahas. Jadi kita akan lakukan secara sinkronisasi ya kakak-kakak. Jadi artinya tidak seperti dewasa atau anak kalau setelah diintubasi jalan masing-masing. Ya, kalau di dewasa mungkin pijat jantungnya lanjutnya 60-80 kali, napasnya 12 sampai 20 kali. Kalau neonatus tidak. Tetap harus ada sinkronisasi antara pijat jantung dengan inflasi atau VTP, baik sudah intubasi tentunya ya. Total tindakannya itu 90 pijatan, 30 VTP. Ya, jadi kita sinkronisasi dan tidak boleh kita angkat tangan kita ya sampai memang terindikasi untuk kita evaluasi dari tindakan pijat jantung itu sendiri. Jadi nanti kita akan pompa 1 2 3 napas, 1 2 3 napas, 1 2 3 napas. Jadi harus satu siklus itu sinkron ya semuanya.